Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Pertiwi, saya dari PMI 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah Islam dan perubahan sosial di Indonesia. Nah, dakwah Islam dan perubahan sosial di Indonesia ini aku bagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada jenis perubahan sosial, kedua ada model dan jalur perubahan, yang ketiga ada strategi dakwah Islam, yang keempat ada perubahan individu dan sistem, dan yang terakhir itu kesadaran dan kekuatan umat. Nah, baik, saya akan menjelaskan perubahan sosial terlebih dahulu. Nah, perubahan sosial ini tuh adalah bagian dari proses dakwah Islam itu sendiri. Kenapa? Karena dakwah ini tuh bertujuan untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik atau Islami. Nah, perubahan sosial ini juga dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fungsional dan perubahan struktural. Nah, untuk perubahan fungsional itu tuh terjadi secara internal dan bertahap gitu. Misalnya dari nilai-nilai dari nilai-nilai yang laten menjadi manifest dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kalau misalkan perubahan struktural ini menghasilkan tatanan baru dalam masyarakat, contohnya seperti pemerintahan, hukum, terus atau struktur ekonomi sosial itu sendiri. Nah, teman-teman, selanjutnya ada strategi dakwah Islam. Strategi dakwah Islam, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih dakwah aja harus ada strateginya gitu kan ya? Kayak ribet lah gitu. Kenapa nggak usah didak aja? Apalagi kayak udah biasa berdakwah, gak usah lah pakai strategi-strategi kayak gitu. Ini tuh penting banget ya teman-teman. Nah, strategi dakwah Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu dakwah fikriyah dan dakwah syasiah. Kalau misalkan dakwah fikriyah itu kan dakwah pemikiran, yang dimana dakwah ini tuh bisa menyadarkan setiap individu untuk mempunyai nilai ideologi Islam. Sedangkan kalau misalkan dakwah sasiah itu dakwah politik, yang dimana dakwah ini tuh mampu mengupayakan perubahan sistem dan kebijakan publik sesuai dengan nilai Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya ada perubahan individu dan sistem. Perubahan individu dan sistem ini aku bagi menjadi dua, yaitu tagir al-afrod atau biasa disebut dengan perubahan individu, dan ada tagir al-nizam atau perubahan sistem. Nah, kalau misalkan tagir al-afrod ini tuh lebih berfokus pada penguatan seperti iman, akhlak, dan perilaku setiap individu itu sendiri. Nah, kalau misalkan tagir al-nizam itu atau perubahan sistem ini tuh lebih berfokus pada informasi hukum, pendidikan, politik, dan budaya masyarakat secara struktural. Nah, yang terakhir ada kesadaran dan kekuatan umat. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih harus ada kesadaran dan kekuatan umat gitu? Kan karena dakwah itu nggak cukup hanya sendiri atau individu saja, tetapi kita juga butuh kekuatan umat atau sekelompok orang untuk mendekarkan kita berdakwah gitu kan. Nah, terus kesadaran kan umum Islam, yang biasa disebut sama dengan al-wayu al-am al-islami, yaitu kesadaran kolektif umat terhadap visi dan misi Islam dalam kehidupan sosial, atau qaldah syabiyah atau basis umat itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.